dalam kesendirian itu orang punya momentum intim dengan Tuhannya. Ya. Nah, salah satu cara diantaranya adalah zikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi ini kita masih di Jogja nih. Karena sedang di Jogja untuk podcast tasawuf bersama saya Nugraha Ramadan alias Idan. Saat ini saya di rumahnya salah seorang wakil dekan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Apa kabar Pak Dr. Robin? Alhamdulillah. Gimana Mas Idan? Alhamdulillah baik. Ini padahal saya baru WA beliau nih tadi pagi. Iya. Alhamdulillah beliau tuh berkenan. Tak parani lah mumpung gini saya masih ada di Jogja. Iya. Saya sok Bali. Udahlah Pak. Kalau ada waktu bolehlah 30 menit lah ketemu. Saya bilang. Matur suwun sangat nih Pak. Sami-sami. Jadi ini Pak Robi. Beliau ini Bapak waktu terakhir chatting dengan saya itu mengirimkan sebuah artikel tentang tasawuf modern gitu kan. Tapi sebelum bicara terlalu jauh Pak, saya pengen bertanya ke Bapak dulu. Apa sih membuat Bapak bukan hanya melirik tapi menekuni dan menggali lebih dalam tentang tasawuf itu sendiri Pak? Ya ini mulai dari tahun berapa ini? Boleh Bapak dari awal lah kisah sampai Bapak akhirnya ada minat dengan tasawuf itu. Minat ya. Karena kan S2-nya filsafat nih. Oh iya. Iya kan? Iya. Gimana Pak? Jadi mungkin dimulai dari kakek saya mungkin ya. Jadi mbah saya itu dulu aktif di Masyumi. Okay. Di Sidoarjo. Nah, kemudian ayah saya setelah dari pesantren Gontor, kemudian ya sempat bekerja di Saudi sebagai penerjemah ya. Kemudian pulang lalu aktif mengajar di sekolah Muhammadiyah. Nah, kemudian beliau jadi ketua pimpinan cabang Muhammadiyah Sukodono di Sidoarjo. Sidoarjo ya. Jadi ini Bapak ini asli Sidoarjo ya? Sidoarjo. Ibu yang Surabaya. Ibu Surabaya. Nah, Bapak ini termasuk moderat. Mungkin warna gontornya waktu itu ya. Beliau juga alumni Gontor iya, karena Gontor. Iya. Jadi meskipun ketua cabang Muhammadiyah di Sidoarjo, kalau ada acara tahlilan mesti nyuruh saya, melu ikut tahlilan kono. Oh gitu. Ya, dia nggak pernah sendiri. Ya saya ikut di desa, kadang di kampung, di kecamatan. Jadi nggak pernah ada paksaan untuk melarang atau yang penting bermasyarakat. Betul. Ya. Kalau ibu dari Surabaya. Dan sebenarnya bapak ibu ini tahun lalu wafat ya karena COVID. Ya, mohon doanya semoga husnul khotimah. Ya persis 25 September tahun lalu. Nah, sekarang tanggal 14 September ya. Itu Bapak dan Ibu? Itu Bapak, Ibu 11 Oktober. Wafat menyusul ayah. Jadi sebulan ya? Nggak sampai sebulan mungkin. Nggak sampai sebulan ya? Kan akhir bulan terus ya setelah itu saya juga positif COVID. Jadi setelah saya ikut menemani beliau berdua di rumah Sidoarjo untuk ya bantu merawat dan seterusnya. Nah, lalu setelah saya dari Gontor juga mungkin karena berkenalan dengan banyak teman dari Muhammadiyah, dari NU, Persis, dari Salafi, dari macam-macam, mungkin juga memberi warna ya ke saya secara nggak langsung ya. Jadi saya 2014 selesai doktor di Kajian Budaya Media UGM. 2015 mulai aktif di Muhammadiyah, jadi ketua Majelis Pustaka dan Informasi pimpinan wilayah Muhammadiyah DIY Jogja. Nah, sebelumnya tahun 2010 ya saya pindah di rumah ini. Di daerah Palagan lah ya. Palagan ya, Melati ya, Sleman. 2011 sebenarnya sudah lama saya mengenal TKN ini. Apalagi Abah Hanom ya, namanya sangat terkenal. Puncaknya ketika di program studi saya ada almarhum Dr. Haji Syafan Nur
Oke. Ya, beliau orang pertama yang secara nggak langsung menutrisi rohani saya. Ya, kalau saya bilang bapak spiritual saya sebenarnya menulis di buku agenda saya. Saya punya, karena jauh dari orang tua, saya di Jogja, orang tua di Jawa Timur, saya harus punya orang tua asuh dalam tanda petik ya, bapak spiritual. Betul. Nah banyak sekali. Ya, salah satunya beliau, saya anggap panutan lah. Nah, beliau sudah lama menyarankan itu, tapi saya baru mengikuti 2011 kalau nggak salah ya. Iya. Kursus tasawuf ya, Okay. di asrama haji ya, Asrama Jogja Haji, ya, Asrama Jogja. depan sekolah Al Azhar itu. Nah, secara nggak langsung kok kami dipertemukan Allah dengan Bu Sriani. Ya. Almarhum ya. Almarhum, beliau aktif di Mapolda DIY, Ya. polisi di DIY. Suaminya dulu di Polda Metro Jaya, dua-duanya sekarang sudah almarhum. Ya. Ya Allah yarhamuha. Ya, ternyata beliau itu tetangga dekat, persis sebelah kiri rumah saya, selatan rumah saya. Subhanallah. Jadi entah itu mungkin peta yang sudah dibikin Allah begitu. Betul, ya. Kita nggak tahu. Loh, ternyata tetangga ini juga aktif di TKN. Oke. Nah, kegiatan berlangsung ya 3 tahun yang lalu mungkin ya, atau 4 tahun yang lalu ya. Beliau kembali ke Wafat ya. Wafat, terus suaminya menyusul. Ini semua menggambarkan apa ya? Mungkin kekuatan-kekuatan spiritual ya yang mendorong saya untuk bisa mempelajari banyak hal. Iya. Terutama secara spesifik tasawuf dan spiritualitas. Iya. Jadi sebenarnya wasilah almarhum Dr. Saifan Nur ya. Sangat kuat, sangat kuat. Yang begitu mewarnai Bapak kental untuk mendalami tasawuf. Ya. Nah, jadi 2011 itu akhirnya ikut kursus tasawuf. Terus pertama kali talqin zikir itu dengan siapa tuh, Pak? Ustadz Wahyudin langsung. Pas lagi pelatihan itu. Iya, Ustadz Wahyudin. Setelah itu baru saya waktu itu Kaprodi ya, Ketua Prodi Akidah dan Filsafat Islam di UIN. Saya undang beliau, saat kapan main di Jogja kita beri forum. Betul. Di perpustakaan itu kan biasanya mahasiswa baru kita adakan kuliah umum. Beliau yang isi. Oke. Beliau talqin lah itu, ratusan mahasiswa dan mungkin ada puluhan dosen ikut di situ ya. Oke. Tahlil begitu ya. Wah, ramai sini di perpustakaan di aula. Oke. Ya. Beliau datang lagi, alhamdulillah. Ya. Jadi sebenarnya seperti Pak Dokter sampaikan ini merupakan garis ya bahwa punya latar belakang sebenarnya warna-warni ya. Pertama dari mbah dan orang tua itu yang Muhammadiyah tetapi kulturalnya NU. Ya. Dan Bapak pun punya banyak kerabat ini yang dari berbagai macam latar. NU sangat banyak. Gitu kan. Maksudnya sampai ada yang dari Salafi Wahabi pun ada. Salafi gitu kan. Ada yang dari ya kiri ke kanan lah. Kiri ke kanan iya. Gitu. Termasuk riset disertasi saya tentang Salafi. Teman-teman Salafi lumayan banyak ya. Okay. Nah, sebenarnya Pak kalau coba masuk ke karya ilmiah Bapak tentang tasawuf modern, apa sih yang sebenarnya untuk konteks kekinian ini seharusnya itu peran tasawuf itu mampu menyelesaikan problematika atau tantangan umat yang terjadi saat ini gitu Pak? Ya, jadi ketertarikan saya sesungguhnya pada spiritualitasnya ya. Jadi orang sebenarnya bisa mencari spiritualitas itu dimanapun. Ya. Nah, salah satunya saya temukan di Thariqat ini. Ya. Jadi kalau saya melihat manusia modern itu kan dengan segala kecanggihan teknologinya. Betul. Dan apapun yang melekat pada dirinya, harusnya dia sudah terpenuhi dong. Ternyata enggak ya. Ada sesuatu yang keropos yang hilang dari manusia modern. Betul. Nah, oleh sebab itu mereka kadangkala mengalami kebuntuan. Lalu lari kemana? Macam-macam. Kalau ingin menyelesaikannya dengan spiritualitas ya harusnya ke agama. Meskipun katanya orang modern itu sudah termudahkan dengan hadirnya teknologi ya. Betul, tapi ternyata tetap ada sisi atau ruang yang kosong itu. Ruang yang kosong, bahkan teknologi bisa menjadi berhala atau membelenggu dirinya. Makin tidak bisa lepas, makin jauh lah dari spiritualitas. Betul. Meskipun di teknologi sendiri kalau mau buka YouTube ya ada spiritualitas, mau buka film ada tinggal ternyata di mana yang kuat ya? Yang kuat ternyata itu kan hanya informasi Pak. Yang bertebaran di YouTube. Betul ya. Di internet itu informasi, bukan ilmu. Ilmu ketika dia mampu banyak informasi dia olah, dianalisis menjadi sebuah ilmu kan. Nah, menariknya gini Pak. Jogja ini berarti Bapak mulai stay di Jogja mulai tahun berapa tadi?
97 saya kuliah. 97. Ngambil ya. Sampai sekarang berarti terus di Jogja. Masih di Jogja. Berarti sudah 24 tahun ya. Ya kurang lebih ya. Dari mahasiswa sampai akhir punya anak berapa, Pak? 3. 3. Ini menjadi warga Jogja. Di Jogja, iya. Nah, Jogja ini kan terkenal dengan kota pendidikan, Pak. Ya. Menariknya ini ternyata tasawuf itu bukan hanya digandrungi oleh orang-orang tua. Mungkin dulu tasawuf itu identik dengan orang tua. Iya. Mereka-mereka yang katakanlah karena gini, ada yang berpendapat belajar tasawuf itu nanti ketika usia 40 seperti itu kan. Ketika sudah banyak mempelajari fikih usuluddin gitu kan. Yeah. Nah, tetapi kan ternyata dalam prakteknya ini banyak anak-anak muda itu tertarik dengan tasawuf. Jadi tasawuf tarekat ini bukan milik orang tua. Ya. Barang langka tetapi digemari anak muda. Kenapa disebut barang langka? Memang sempat hilang lah katakan. Nah, sebenarnya kalau untuk di konteks Jogja, jadi apa yang menyebabkan atau mungkin tasawuf yang seperti apa yang mudah diterima oleh kalangan akademisi dan juga khususnya anak-anak muda, Pak, mahasiswa itu? Ya, diantaranya ya TKN ini. Ya. Meskipun mungkin nggak banyak orang tahu ya. Ya mungkin ya melihat ada undangan di koran lokal Jogja waktu itu ya. Ada kursus tasawuf gratis. Nah, mungkin ada yang berminat ikut. Tapi ada juga yang nggak tahu. Nah, mungkin informasi kita yang belum sampai ya. Jadi memang masyarakat Jogja ini juga majemuk ya. Betul. Majemuk ya, sehingga nggak satu warna. Ya, satu kampung aja sudah berbeda-beda. Bahkan mungkin ini sudah mengglobal ya, nggak hanya di Jogja. Betul. Nah, sekarang mungkin orang-orang ini di samping mencari jati dirinya, juga dia ingin mengisi tadi kekosongan ya dalam hatinya dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, kerohanian itu. Nah, saya pikir model-model seperti ini thariqat, ya TKN atau tasawuf itu bisa membantu ya orang untuk kembali mengasah hatinya, menata kembali pikirannya, langkahnya, niatnya. Karena kalau nggak diasah ya bisa mengeras ya. Betul. Orang punya kecenderungan untuk mengeras hatinya ya. Betul. Nah, jadi memang sebenarnya urgensi atau tasawuf itu sangat dibutuhkan saat ini, Pak ya. Tantangannya ini kan gini, Pak, bagaimana tasawuf ini value-nya itu bisa diimplementasikan, gitu. Nah, kalau menurut pendapat Bapak, seharusnya bagaimana nih dakwah tasawuf di era sekarang nih, Pak, supaya bukan hanya mudah diterima, tapi dalam rangka implementnya itu? Ya, pertama saya mengenal tasawuf modern Buya Hamka. Ya. Saya mendengar dari almarhum Ustadz Syefan Nur, Buya Hamka juga mengenal Abah Hanom, mengenal TKN, bahkan pernah terlibat ya di dalam talqin zikir juga. Talqin zikir juga ya. Khusus, alhamdulillah, masya Allah. Nah, ini juga dari warga Muhammadiyah sendiri yang mengagumi Buya Hamka nggak banyak tahu tentang itu. Nah, oleh sebab itu saya melihat tasawuf itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya dalam kesendirian itu orang punya momentum intim dengan Tuhannya. Ya. Nah, salah satu cara diantaranya adalah zikir. Nah, saya melihat kan kita biasanya merasa dan melihat. Betul. Dari merasa dan melihat itu makin kaya hati kita ya. Iya. Dan sebenarnya godaan itu sangat banyak. Ya kan, godaan pekerjaan, jabatan, popularitas, itu bisa menjauhkan kita dari ruh ilahiyah. Maka saya makin mantap itu ya ketika banyak bersentuhan dengan sebenarnya juga ada thariqat lainnya. Ketika di Maroko kita ziarah ke makam Syekh Tijani, itu ada thariqat Tijaniyah yang begitu kuat yang mendunia. Dan juga ke mana itu ya, di Marrakesh itu ya, Saziliyah saya lupa ya, nanti itu kami cek lagi. Itu saya kira untuk
Nah, jadi memang menarik ya. Pertama dari perjalanan Pak Abror ini akhirnya bisa berkenalan dengan TKN karena memang ada rasa ada ruang hampan yang perlu diisi. Nah, sekarang kan Bapak nih aktif ngajar di UIN, Pak ya. Ya. Dan beberapa kali itu bikin event juga. Ya. Ya dengan nama judul yang berbeda tapi sebenarnya konten itu adalah tasawuf. Ya. Dan itu ternyata diterima, Pak ya. Iya. Maksud di kalangan mahasiswa, dosen itu tasawuf diterima. Iya. Gimana Pak sebenarnya respon mahasiswa dan dosen itu sendiri, Pak? Sebenarnya karena gini, nggak mudah juga maksudnya gitu. Dalam beberapa hal dunia kampus itu menerima tasawuf. Dalam arti begini, Pak. Karena memang tarekat itu kan ada banyak, Pak ya. Iya. Dan Suryalaya ini termasuk tarekat yang saya baca dari karya ilmiah Bapak ini tarekat modern lah katakan. Karena mampu mengekstrak amaliyah itu yang inti zikir jahar dan zikir khafi itu dan dijelaskan dengan mudah karena berdasarkan Quran dan hadisnya gitu kan. Jadi yang sifatnya pinggiran atau ornamen-ornamen itu nggak menonjol. Padahal kan tidak sedikit juga saat ini kan juga masih ada tarekat-tarekat yang kental dengan ornamen yang bukan substansinya itu. Jadi orang pun ketika ingin masuk, ingin lihat ornamen itu dulu yang nampak. Nah, sebenarnya kalau dalam respon dosen sama mahasiswa kemarin itu Pak, beberapa kali kita bikin kursus tasawuf lah katakan di UIN itu bagaimana Pak? Karena ini kan berulang. Iya. Jadi awalnya saya juga sedang berpikir waktu itu, ini kira-kira diterima apa ditolak gitu ya. Tapi beberapa kali juga kita kan mengadakan pertemuan dengan berbagai aliran ya. Oke. Dari selain ini juga ada Ahlul Bait, ada Syiah, ada Salafi dan sebagainya. Nah, saya kira ini TKN saya harus undang ini karena Ustaz Wafiuddin sudah dekat sekali dengan kita. Ya, ternyata antusiasme mahasiswa dan juga dosen, bahkan bukan hanya dosen akidah dan filsafat Islam, dosen ada dari psikologi, dari fakultas lain juga berminat dan ikut ditalkin di situ ya. Jadi sebenarnya ya di prodi kami itu akidah dan filsafat Islam itu ada 3 core values mungkin ya. Yang pertama ya ilmu akidahnya. Yakni bicara tentang kalam dan seterusnya itu. Yang kedua ilmu tasawufnya. Nah ini kan kena nih tarekot dan derivasinya itu ya. Dan yang ketiga ilmu filsafatnya itu sendiri, filsafat Islam, filsafat Barat. Nah, jadi mengena, ada irisannya. Dan sebagian di kampus PTAIN atau UIN yang lain sudah dibuka tasawuf dan psikoterapi kalau nggak salah ya, di Semarang, di mana-mana itu sudah. Ya, dan peminatnya ternyata besar juga ya. Dan mungkin ada kemungkinan kedepannya akidah filsafat juga akan mungkin ya membuka prodi khusus betul. Ya, karena peminatnya yang sangat banyak. Jadi sebenarnya di kalangan dunia kampus sendiri tasawuf ini menjadi makin melekat dengan beberapa prodi, Pak ya. Ya. Maksudnya benar-benar sesuatu yang memang pada masa ini sangat dibutuhkan katakanlah. Ya, salah satu mata kuliah yang dulu wajib ya diambil seluruh prodi dan fakultas, akhlak tasawuf. Ya. Maka mau tidak mau kan mengenalkan kepada mereka tentang akhlak tasawuf. Itu mulai kapan Pak di itu sudah lama ya. Lama ya. Dan sampai sekarang tampaknya masih wajib diambil. Ya, selain ada filsafat ilmu dan lain sebagainya, ada Islam dan sains ya. Ya. Nah, Bapak itu pertama kali talqin itu di 2011. Pangarsa Abah itu wafat September 2011. Apakah sebelumnya pernah ini Pak berjumpa langsung dengan beliau? Masya Allah, belum pernah. Nah, meskipun belum pernah, memang banyak Pak ikhwan-ikhwan juga yang ketika belajar zikir itu memang ketika beliau sudah wafat. Tapi kan tentu dalam dunia thariqah itu tidak ada senior junior. Yang lebih awal itu bukan berarti dia lebih baik. Karena ini bukan wilayah kita. Nah, saya ingin bertanya sama Bapak. Tentu karena Bapak gemar tasawuf, mengambil talqin zikir, sering menulis karya-karya ilmiah, bahkan yang terakhir itu di majalah Gontor itu tentang
tasawuf modern, yaitu adalah Taqiyyan Pontren Suralaya yang mampu masuk ke simpul-simpul dunia kampus. Nah, dengan referensi yang ada pada Bapak itu melihat Pangarsa Abah sebagai mursyid Taqiyyan Pontren Suralaya itu seperti apa, Pak? Ya, saya harus mengakui ya, guru saya termasuk sahabat, teman diskusi yang sangat baik, almarhum Dr. Haji Saifan Nur. Dia yang paling saya anggap paling otoritatif menceritakan, berkisah tentang beliau. Ya. Nah, dari itu saya tertarik dan banyak hal-hal yang mungkin bersifat suprametafisik ya, yang jarang dilirik oleh manusia modern. Karena sebenarnya kita ini kan hidup di zaman modern sangat rasional ya, rasionalistik, terus positivistik, semuanya harus terlihat oleh panca indera kita, ilmiah. Padahal Allah sudah bilang alimul ghaibi was syahadah. Ya Allah itu yang mengetahui yang gaib dan yang tampak, mau yang empirik atau yang gaib. Nah, yang gaib ini kan mungkin sebagian masih menerjemahkan alam jin, alam sebenarnya nggak hanya itu, bahwa kita mengimani Allah sebagai yang gaib, tapi mengimani ada sesuatu yang sedang Allah persiapkan untuk kita. Misalnya yang gaib itu ya doa kita lalu menjadi kenyataan. Itu kan proses gaib yang kita sebenarnya kalau dengan berdoa berarti kita yakin dong dengan sesuatu yang nggak tampak. Lalu bagaimana dengan takdir? Nah, sebenarnya takdir itu yang sering kita pahami ada takdir mu'allaq, takdir mubrom ya. Ada yang bisa diubah, ada yang nggak bisa diubah. Nah, doa itu sesungguhnya bisa bernegosiasi ya dengan takdir. Maka menurut saya ciptakan takdirmu yang baik. Jadi gitu sih. Betul. Ya. Nah, apa yang pernah Bapak ingat apa yang disampaikan oleh almarhum Pak Dr. Safian Nur itu? Pak saya yang sangat membuat Bapak. Ya, kita hampir tiap hari kita ketemu ya di kampus ya. Di samping beliau suka masakan Padang, tiap hari dia ngajak saya. Gitu. Meskipun yang traktir gantian. Ya. Nah, di sela-sela ngobrol makan itu kan selalu beliau selipkan tentang tentang Taqiyyan Suralaya, dan kadang-kala kalau waktu jeda biasanya beliau habis menyanyikan dangdut, terus habis sholat beliau tahlil sebentar, mungkin 3 ganjil gitu ya. Ya nggak sampai ratusan, yang penting udah cukup, beliau anggap cukup, baru biasanya ngajak ngobrol. Nah, beliau cerita tentang keistimewaan dan mimpi-mimpi yang luar biasa, bertemu Syekh Abdul Qadir Jailani ya. Hal semacam itu sebenarnya juga saya dapatkan juga sebenarnya di banyak ulama ya gitu ya. Pengalaman-pengalaman spiritual yang masuk dalam alam mimpi. Memang sarana spiritual itu kan nggak mesti disaksikan oleh indrawi, kadang-kala dalam alam tak sadar juga masuk. Betul. Nah, sebagaimana kalau Nabi dan Rasul mendapat mukjizat, kalau para wali ini mendapat karomah. Nah, karomahnya para wali betul. Itu diantaranya spiritualitas yang tingkat tinggi, yang diceritakan dengan sangat mengesankan. Dan itu kalau kita akal ini penuh dengan rasionalitas, mungkin bisa mementahkan itu. Tapi saya seringkali menyiapkan telinga ini lebar-lebar, hati lebar-lebar. Maka saya sangat senang kalau diceritain. Termasuk sama kakek dan ayah saya juga begitu. Kalau sedang asik cerita, saya dengan senang hati akan mendengar sampai selesai. Betul. Itu. Open mind dulu Pak ya, kita open ya. Iya. Memang tuh Pak Nur Saifan itu saya belum pernah melihat beliau itu nggak senyum. Ya. Jadi saya bilang benar-benar luar biasa nih. Beliau ketika mulai bertarekat, beliau mengamalkan dan senyum, beliau ketawa, ingin mencoba bagaimana nih apa yang beliau nikmati itu banyak dinikmati oleh juga rekan-rekannya. Makanya dia bikin event di UIN lah, mahasiswa, dosen, termasuk Bapak dengan sering berinteraksi dengan beliau juga kan. Kalau saya melihat berarti dalam diri beliau itu muncul sebuah kecintaan dan beliau itu ingin berbagi. Bukan berarti beliau mengulang-ulang itu karena
bukan karena rasa syukur, rasa cinta, dia orang inginnya sharing Pak. Ibarat kata kalau orang dikasih kelebihan harta Pak, itu kalau muncul sifat kedermawanan, setiap hari dia ingin. Nah, begitu juga orang pecinta gitu seperti Pak Nur Saifan almarhum tuh, begitu beliau dilimpahkan cinta yang begitu berlimpah, beliau ingin terus berbagi. Kadang-kadang kita nggak tahu, ini orang ngomongin terus ngapain sih kan gitu, kadang-kadang kita suka begitu. Tapi ternyata itu wujud ekspresi beliau. Saya punya cerita khusus dengan beliau ya. Ketika ke Maroko itu, ya kita berempat, selanjutnya dengan almarhum Pak Saifan Nur. Tahun berapa tuh Pak? Kalau nggak salah 2019 yang lalu, sebelum pandemi ya. Ya, setiap malam beliau selalu luangkan waktu sebelum tidur untuk tahlil itu, wirid apa. Ya. Dan juga ketika di makamnya Syekh Tijani, beliau yang memimpin tahlil juga. Beliau sampai menangis. Sepertinya memang sentuhan rohaninya atas historisitas atau spiritualitas itu kuat sekali. Betul. Nah, itu sampai terbawa ketika beliau terbaring di rumah sakit. Ketika menjelang wafat. Itu pokoknya istri beliau nelpon, Robi, Bapak ingin lihat, ingin ketemu ya. Kita sempat zoom-zooman juga video call ya. Tapi waktu itu saya telepon, beliau sudah nggak mampu ngomong ya, hanya dari jauh video call gitu. Ya, istrinya yang ngontak. Ya, saya, Ustaz cepat sembuh ya, kami doakan. Kami sempatkan seminggu sebelum beliau wafat ya ke rumah beliau. Ya, sudah sama sekali enggak ngomong. Ya, senyum, makan yang banyak ya, badan makin kurus ya. Ya, itu dia ternyata Allah lebih sayang ya kepada beliau. Betul. Alhamdulillah nih. Moga-moga juga beliau tugas juga udah selesai Pak. Insya Allah juga pertanggungjawaban di hadapan Allah juga mudah dan ringan bersama guru mursyid. Nah, tinggal kita Pak yang masih hidup. Ini mudah-mudahan kita bisa seperti beliau juga tuh. Amin. Karena memang saya kagum dengan beliau tuh murah senyum selalu. Jadi gini, kadang kalau kita lagi gundah, lagi kesel, lagi gundah, ya Allah beliau kok senyum ya. Bukan berarti beliau nggak ada masalah, pasti semua orang ada masalah. Tapi kok ini beliau memang gimana Mas Idan, kabar? Kita bikin dulu ada event Ramadan itu bikin tasawuf online, beliau ikut. Sigap segala informasi ini. Mas ada informasi apa? Ada apa? Aktif beliau gitu kan. Wah luar biasa. Video call pun senyum ya. Murah senyum beliau itu. Betul, murah senyum. Banyak belajar dengan beliau. Ya. Semua masalah jadi mudah. Betul. Sama beliau ini jadi mudah. Alhamdulillah. Ini terima kasih banyak nih Pak Dr. Abrol gitu kan, di sela-sela kesibukan Bapak berkenan untuk disinggahi kami secara mendadak Pak. Insya Allah saya juga senang. Terima kasih. Alhamdulillah, semoga sehat keluarga semua. Amin. Sama-sama. Lancar semua urusan dan berkah selalu Pak. Amin. Saya doakan juga demikian. Amin. Oke teman-teman semua, nanti kita akan sambung podcast tasawuf lainnya dengan ikhwan-ikhwan TKN lainnya yang memiliki banyak pengalaman yang bisa sharing, dan semoga insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.